semua, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ujian akhir semester mata kuliah keterampilan komputer tentang Esther. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Indah Sumiati. Saya sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Masrina Ikrawati sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Ramaya Rokamiham sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Nabil Jemalo sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Bapak Tamina sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Rizky Sawat Manila pemateri 6. Saya akan menjelaskan sejarah Esther. Yang pertama, latar belakang kitab Esther. Pada 200 tahun terakhir ini, nampaknya sudah ada kebulatan pendapat antara para penafsir bahwa Esther hendaknya jangan dibaca sebagai sejarah. Ada yang berkata bahwa Esther adalah melalui khayalan. Ada yang melihat dari nama tokoh-tokoh penting sebagai peringatan-peringatan akan Marduk dan Ishtar, dewa-dewi Babel, dalam persaingan dengan Uman dan Asti, dewa-dewi Elam. Berdasarkan hal ini, mereka mengungkapkan sebagai label bahwa dongeng tafsir melatar belakangi Esther. Yang kedua, penulis kitab Esther. Belum diketahui siapa penulis Esther dan saran bahwa Mordekai penulisnya. Mordekai adalah berdasarkan salah satu penelitian mengenai Esther 9 ayat 20. Semua berpendapat bahwa penulis adalah seorang Yahudi karena perasaan nasionalisme memancarkan berbagai cerita itu, dan pengakuannya akan kata-kata ada istiadat tersiar menyerukan bahwa dia hidup di negeri sebelum kerajaan jatuh pada Yunani. Hal itu dapat dijadikan alasan mengapa penulis begitu mengetahui cara-cara Persia. Namun demikian, ada orang-orang cenderung mengetahuikan penulisnya pada zaman Yunani dan teristimewa pada abad ke-2. Dengan alasan Esther bernafas nasionalisme dari zaman Makabe atau patriotisme militan dari zaman Yohanes Sikarus. Yang ketiga, tujuan penulisan kitab Esther. Tujuan penulisan dapat dipastikan bahwa tujuan penulisan adalah untuk memberitahukan keajaiban kelepasan orang Yahudi pada zaman Ahasuerus, supaya kenalan akan itu tetap hidup sepanjang generasi penerus di kemudian hari melalui pelaksanaan Purim tiap tahun. Juga jika zaman sekarang keajaiban citra Yahudi yang dipertahankan di tengah-tengah begitu banyak kebudayaan lain adalah suatu fakta sejarah yang tidak dapat disangkal. Kitab Esther ditulis bertujuan untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi dan diselamatkan dari ancaman pemusnahan oleh campur tangan Allah melalui Ratu Esther. Sekalipun nama Allah tidak disebut secara khusus, bukti pemeliharannya jelas sepanjang kitab ini. Kitab ini juga ditulis untuk memberikan catatan dan latar belakang sejarah dari Esther. Dari hari raya Purim orang Yahudi terdapat di Esther 3 ayat 6 sampai 7 dan Esther 9 ayat 26 sampai 28. Dan dengan demikian mempertahankan ingatan akan pelepasan yang luar biasa orang Yahudi di Persia untuk generasi-generasi yang akan datang. Kitab ini juga menguraikan kewajiban untuk merayakan Purim setiap tahun. Terdapat di Esther 9 ayat 24 dan 28 sampai 32. Ada 5 tokoh utama yang terlibat dalam kitab Esther. Kitab Esther menyajikan suatu penelitian matang dari 5 tokoh utama yang terlibat dalam kisah ini. Yang pertama, Ahasuerus, raja Persia. Yang kedua, Haman, perdana menterinya. Yang ketiga, Wasti, ratu sebelum Esther. Yang keempat, Esther gadis Yahudi yang menjadi ratu. Dan yang kelima, Mordekai, saudara Esther yang benar dan telah
dan memberi nasihat kepada Ratu Ester. Pemeliharaan Allah tampak di seluruh kitab ini. Hal ini kelihatan pertama kali dalam pemilihan seorang perawan cantik yang bernama Hadassah. Nama Ibrani atau Ester, ratu Persia yang pada saat kritis dalam sejarah Yahudi, terdapat dalam Ester pasal 1 ayat 2 sampai 4 dan Ester pasal 1 ayat 1, Ester pasal 2 ayat 23, Ester 4 ayat 4. Pemeliharaan Allah tampak lagi ketika Mordekai, saudara sepupu Ester, yang membesarkan dia sebagai putrinya, terdapat dalam Ester 2 ayat 7, mendengar suatu komplotan untuk membunuh raja, mencikapkan hal itu menyelamatkan hidup raja dan perbuatannya dicatat dalam dokumen kerajaan. Terdapat dalam Ester 2 ayat 19 sampai 34, suatu kenyasaran yang karena pemeliharaan Allah dijumpai lagi oleh raja ketika ia tidak bisa tidur. Terdapat dalam Ester 6 ayat 1 sampai 14. Kebencian Haman kepada Mordekai meluas ke semua orang Yahudi. Ia merancangkan komplotan kejam dan dengan liciknya meyakinkan Raja Ahasveros agar mengeluarkan perintah untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Pada tanggal 13 bulan Adar, terdapat dalam Ester 3 ayat 13. Mordekai mendorong Ester untuk menjadi penengah bagi umat itu kepada raja. Setelah semua orang Yahudi berpuasa selama 3 hari, 3 malam, Ester mempertaruhkan nyawanya dengan menghampiri raja tanpa diundang. Dalam Ester 5 ayat 1 sampai 4 dan menindakan komplotan Haman. Setelah itu raja menggantung Haman pada tiang gantungan yang disediakan Haman bagi Mordekai. Terdapat dalam Ester 7 ayat 1 sampai 10. Perintah raja yang kedua memungkinkan orang Yahudi menang atas musuh-musuh mereka. Terdapat dalam Ester 8 ayat 1 sampai 9 dan Ester 16. Kemenangan itu menjadi kesempatan untuk perayaan besar dan permulaan dari hari raya. Terdapat dalam Ester 9 ayat 17 sampai 32. Kitab ini kemudian diakhiri dengan suatu catatan mengenai kemasyhuran Mordekai. Terdapat dalam Ester 10 ayat 1 sampai 3. Saya akan menjelaskan pokok utama isi kitab Ester. Ester adalah bagian Alkitab dan baik demikian. Janji Allah adalah warisan bagi semua orang percaya. Justru pemeliharaannya yang melindungi umatnya pada zaman Persia tetap. Tetapi berlaku terhadap gerejanya, menjaganya dan menopangnya dalam segala bahaya, baik secara terang-terangan atau tersembunyi. Lebih daripada itu, Ester menyatakan pemerintahan daripada kekuasaan pemeliharaan Allah dalam segala kejadian hidup manusia. Ester memperhatikan kepada Sakyunnya adalah tanpa menilai sebagai pedoman hidup. Esther tidak mengerjakan bahwa orang Yahudi layak menerima anugerah Allah. Tidak seorang pun layak menerimanya. Esther mengungkapkan kedaulatan Allah bekerja dalam situasi tertentu saja. Mengenai tujuannya, tetapi tanpa memperkosa kebebasan orang-orang yang terlibat dalamnya untuk mengambil keputusan dan bertindak. Ratu Ester yang berani. Ratu Ester yang cantik dan berani. Ester seorang yang piatu yang diasuh oleh Mordekai bin Yair, orang Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu menjadi orang buangan dari bangsa Babilonia. Raja Ahasveros
Raja Persia yang saat itu mencari ratu. Ester dibawa ke istana dan terpilih menjadi ratu. Pada saat ia menjadi ratu, justru ia dapat menyelamatkan bangsanya dari bencana besar. Kita dapat lihat dari Ester 2 ayat 2 sampai 7 dan ini Ester 16. Kitab Ester merupakan salah satu kitab Perjanjian Lama yang seluruhnya mencatat tentang kehidupan Ester. Berbeda dengan yang lain, tidak satupun nama Tuhan atau Allah disebut dalam kitab ini. Kitab yang menceritakan pernikahan pahlawan wanita Yahudi dan raja yang bukan Yahudi. Kemudian masalah datang dari orang-orang anti Yahudi dan terjadi pembelaan diri dari kaum Yahudi melalui permintaan Ester. Ester adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Orang tuanya telah meninggal, jadi sepupunya Mordekhai merawat. Dia diundang ke istana raja bersama perempuan muda lainnya dalam kerajaan. Raja menginginkan seorang ratu baru dan dia memilih Ester. Raja memiliki seorang hamba yang bernama Haman yang memiliki kekuasaan besar. Haman membantu raja memerintah negeri. Raja menyuruh semua orang sujud di hadapan Haman. Namun Mordekhai tidak mau sujud di hadapan Haman. Mordekhai hanya mau sujud di hadapan Tuhan. Ini membuat Haman marah. Dia ingin menghukum Mordekhai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu raja bahwa orang-orang Yahudi tidak mematuhi hukum raja. Karena itu, raja membiarkan Haman membuat hukum baru. Pada suatu hari, tentu semua orang Yahudi akan dibunuh. Mordekhai meminta Ester untuk berbicara kepada raja. Raja dapat mengubah hukum Haman untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Namun, Ester takut karena terkadang raja membunuh orang yang datang untuk berbicara kepadanya tanpa undangan. Jadi baik, kita akan melanjutkannya, yaitu Mordekhai meminta Ester agar berbicara kepada raja. Mordekhai meminta Ester untuk memikirkan tentang orang-orang Yahudi yang akan dibunuh atau yang sedang dalam bahaya. Mordekhai menyatakan jika Tuhan berkehendak dan mungkin bahkan telah menempatkan Ester dalam istana raja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Kita dapat baca dalam Ester pasal 4 ayat 13 sampai 14. Ester tahu
dalam Ester pasal 5 ayat 2 sampai 3 dan Ester 7 ayat 4 sampai 6. Ketika raja mendengar bahwa Haman telah atau akan membunuh orang-orang, raja mendengar keluh kesah dari Ester. Raja pun menjadi marah terhadap Haman dan menghukum mati dan menghukum dan melindungi orang-orang Yahudi. Sekarang mereka diizinkan untuk membela diri mereka sendiri jika ada yang mencoba untuk menyakiti mereka. Kita dapat baca dalam Ester pasal 7 ayat 9 sampai 10 dan Ester pasal 8 ayat 10 sampai 11. Iman Ester terhadap Tuhan dan keberaniannya untuk berbicara kepada raja dan menyelamatkan bangsanya alih-alih terhadap kematian dan kesengsaraan. Ada sebuah pesta besar orang-orang Yahudi merayakannya. Kita dapat baca dalam Ester pasal 8 ayat 16 sampai 17 dan Ester pasal 9 ayat 18 sampai 32. Dari cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk yang Ia disebut dosa. Hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, menghapus dosa-dosa manusia. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Keberanian dan iman Ester pada Allah membuktikan kepercayaan yang ia miliki pada Allah yang hidup. Kehidupan Ester adalah sebagai pelajaran dalam kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Allah mengatur setiap aspek kehidupan sehingga memposisikan tokoh, pemerintah, dan situasi selaras dengan rancangan dan kehendaknya. Mungkin kita tidak menyadari apa yang sedang Allah karyakan pada masa tertentu, namun akan ada kalanya ketika kita menyadari mengapa kita mengalami sesuatu atau bertemu dengan seseorang atau hidup di daerah tertentu. Mungkin kita dapat menikmati kalanya ketika segala sesuatu berlangsung dengan pas, dan pada waktu kita dapat memikirkan masa lalu kita dan menyadari bahwa sama seperti Ester, ia berada di balai perempuan, ia diteguhkan dan dipersiapkan dan membela saudara sebangsanya. Kita dapat baca dalam Ester 4 ayat 14, ia taat, Ester menyadari Allah dan melayani dengan rendah hati. Apapun pengorbanannya, Ester adalah peringatan-peringatan akan janji Allah, sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian hasil presentasi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.